Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaliza Zahra, kelas manajemen 21A. Saya akan menjelaskan tentang kasus manajemen strategik dalam usaha perusahaan Aqua PT Aqua Golden Wispe. Itu pendahuluan. Tujuan utama yang diharapkan oleh suatu perusahaan dalam kegiatannya. Usahanya adalah mencapai laba atau nilai yang optimal dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dalam usaha pencapaiannya, tujuan perusahaan, pihak-pihak yang terlibat paling dominan adalah pihak manajemen dan para pemegang saham guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pihak manajemen memiliki tujuan untuk mempertahankan keberhasilan yang akan dicapai dengan melihat kelemahan dan kekuatan yang terdapat dalam perusahaan serta menjalankan kejaksanaan perusahaan yang dengan baik dan tepat. Yang kedua ada profil perusahaan Aqua. Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia lebih dari 20 tahun sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikan tahun 1972. Kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini Aqua tetap selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Lebih dari kini grup Danone yang merupakan salah satu produsen terbesar dan terbaik dunia untuk minuman menjadi bagian dari Aqua. Keunggulan Danone dalam produk makanan dan minuman bernutrisi menjadikan Aqua semakin baik dan kokoh. Sistem, proses, dan kualitas Aqua memenuhi standar yang dibuat oleh Good Manufacturing Practice dan Good Standard Hygienic Practical sekaligus kualitas produk akhir sesuai dengan SNI. Aqua merupakan merek minuman yang sudah terpercaya hingga puluhan tahun sebagai merek terbaik. Selanjutnya ada strategi pemasaran dengan marketing mix. Marketing mix merupakan alat marketing yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan marketing dalam pasar target. Maison sebagai pendatang baru minuman isotonic menunjukkan eksistensinya dengan mengoptimalkan unsur 4P marketing mix, yaitu ada produk, harga, distribusi, dan promosi yang kompetitif, launching produk pada saat yang tepat, variasi rasa yang disukai konsumen, harga yang terjangkau, semua kalangan, ketersediaan yang merata hampir di seluruh pelosok, serta strategi promosi yang edukatif dan kreatif mampu memproduksi pangsa pasar market leader minuman isotonik atau Pocari Sweat sebesar 30% dan menempati urutan kedua market share kategori minuman isotonik. Dalam pengolahan dan pengembangan suatu aktivitas memerlukan suatu perencanaan strategis, yaitu suatu pola atau struktur sasaran yang saling mendukung dan melengkapi menuju ke arah tujuan yang menyeluruh sebagai persiapan perencanaan agar dapat memilih dan menetapkan strategi dan sasaran sehingga tersusun program-program dan proyek-proyek yang efektif dan efisien. Maka diperlukan suatu analisis yang tajam dari para pegiat organisasi. Salah satu yang cukup populer di kalangan pelaku organisasi adalah analisa SWOT tersebut. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap kali perusahaan harus mengevaluasi kinerja serta melakukan serangkaian perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan atau minimal tetap dapat bertahan. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi, sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya ada tata kelola perusahaan. Adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisien ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditunjukkan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi dengan penekangan kuat pada kesejahteraan dan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan dan bentuk
perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain seperti pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS seperti Arno Corporation dan WorldCom. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG pada akhir tahun 2004. Selanjutnya ada PT Aqua Golden Misfit. PT Aqua Golden Misfit didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Thomas sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia pada tahun 1998. Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategi untuk bergabung dengan grup Danone yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minuman dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Next, ada penerapan strategi dalam tata kelola perusahaan. Aqua memegang saham lebih dari 62% dari pasar botol di Indonesia. Negara berpenduduk terbanyak kelima di dunia memegang tampuk pemimpinan menjadi sulit. Ada beberapa rintangan yang efektif untuk masuk dalam industri air dalam botol. Teknologi air dalam botol terlalu sulit dan kebutuhan modal tidak terlalu berlebihan. Pemasaran menyediakan keunggulan bersaing yang utama di antara pembuatan air dalam botol, penyaluran yang efisien, dan pengiklanan untuk membedakan dan memproduksi suatu kesetiaan pada merek adalah kunci sukses. Next, ada alternatif strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Aqua menggunakan seluruh media untuk iklannya. Bis, taksi, TV, radio, koran, dan majalah membawakan logo dan slogan biru Aqua yang berbeda. Dalam menjaga kesehatannya, mengangkat citra Aqua secara aktif mendukung penyelenggaraan atletik internasional seperti pada jalur lapangan, mendaki gunung, angkat berat pada maraton yang populer, dan balapan 100 meter, 10 meter. Truk-truk Aqua menyediakan pelari yang kelelahan dengan pancuran air segar. Sebagai bagian dari hubungan masyarakat, Aqua juga membuka pabrik untuk dikunjungi masyarakat untuk meyakinkan masyarakat pelanggan bahwa Aqua diproduksi dengan cara higienis dan fasilitas personel dan manajemen yang utama. Sementara pengiklanan dan humas menarik Aqua melalui saluran-saluran distribusi, promosi, eceran lokal, dan potongan harga mendorong produksi pada pelanggan. Pelayanan adalah krusial dalam bisnis air. Ada pusat-pusat distribusi Aqua di Indonesia dijalankan oleh PT Wirabuana Intrek, distributor tunggal produk-produk Aqua. Truk-truk Aqua yang selalu siap sedia di mana saja, kapan saja, memastikan pengiriman yang handal pada outlet, eceran, dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan pendingin air Aqua untuk karyawannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.